Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdua hari ini ada di komunitas Tangerang Podcast. Benar sekali. Ya kan? Dan sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu. Sebenarnya nggak perlu. Nggak perlu deh. Karena gue sama temen gue ini udah terkenal banget, wis. Di rumah. Rumah, karena kalau dari kita pada tahu nama kita siapa. Iya benar. Keluar dikit nggak ada yang tahu kata RT ini anak siapa ya. Oke, hari ini ada gue Ratu. Dan gue Dera. Dan kita bakalan ngobrol-ngobrol sore santai aja ya, Dera. Santai, jangan terlalu kaku lah. Nggak usah kaku-kaku. Mungkin karena kita perdana mungkin kelihatan kaku, cuma kita bikin slow. Kita bikin slow ya. Kita tuh biasanya kalau ngobrol sama orang itu nggak cukup sejam 2 jam. Harusnya berapa jam sih kalau kita ngobrol? Bisa seminggu. Ya, curhat. Iya, nginep. Nah, kita ngekos kayaknya ya. Boleh. Kayak di studio yang satu ini tuh bukan cuma studio lagi, Der. Ini apa aja sih? Jadi studio ini bisa jadi tempat kos. Ya, gue tidur sini. Iya, tempat nongkrong. Iya. Makan gratis. Enggak dong. Oh, enggak. Oh, bayar makan. Tetap bayar dompet sendiri gue. Oh, gitu ya? Iya. Jadi yang punyanya agak pelit ya? Mungkin kalau lagi lempeng aja, kalau dia lagi? baru dapat perempuan, dia kadang baik. Oh, perempuan. Jadi uang ada pajaknya. Ada pajaknya. Udah gitu katanya di sini tuh bisa menimbulkan benih-benih cinta. Iya, jadi udah ada yang pernah cinlok di sini. Siapa tuh? Nanti makanya kita tanya ya. Itu poin penting yang bakal poin kita tanya. pentingnya. Anjir. Dari satu band kadang-kadang mereka ada loh yang jatuh cinta sama vokalisnya. Oh, jatuh cinta sama gitarisnya. Aduh. Kayak gini bahaya kalau kita bahaya bahas ya. semuanya. Tapi yang paling penting kita tanya tuh ini adalah yang punya studio ini anak muda. Masih sekitaran umur 28 tahun lah. Iya. Kok Baru lu ulang tahu tahun. pasti sih? Karena gue sebagai adik karya juga. Oh gitu. Udah diikhlasin ya adanya buat lo. Harus ikhlas. Karena nanti kalau lama-lama dipupuk kan bakal menerima kita apa deh. Ngomongannya. Dia nggak terima kayaknya kita ngomongin ya. Nggak apa-apa ya. Tapi emang itu yang harus kita tanya. Mumpung nanti dia di sini tuh helpless. Nggak ada pertolongan. Nggak ada pertolongan. Apapun yang kita tanya. Gue bakal jadiin dia bahan apa ya? Sansak. Sasak. Oke, tapi gini, gue kasih tahu dulu peraturan di sini Apa? di komunitas Tangerang Podcast ini. Yap. Kita berdua sebagai pemegang mic utama. Asik. Udah kita pegangin berarti ya. Bukan gitu konsepnya. Nggak gitu juga. Bukan, oke. Jadi kita Jadi tuh salah nih. berhak memberikan pertanyaan dan bintang tamu harus menjawab. Sedetail-detailnya Setidak mau apapun dia kita korek terus. harus jawab. Meskipun itu tentang cintanya. Wow. Aduh, tentang jodohnya. Tapi kalau menurut gue sih lebih baik tentang pekerjaannya. Oh Bapak akhirnya jadi temennya ya? Iya. Kenapa takut nggak dibukain pintu lagi kalau ke 37? Susah sih kalau dijelasin ke situnya. Oke lah kalau gitu. Sekarang juga podcast ini dikasih tempat sama 37 Musik Studio ya. Kita berada di tempat recordingnya 37 kebetulan hari ini. Oke, jadi Dengan view pemandangan yang bagus sekali. seperti di Bali. Iya, ada apartemen, ya kan di belakang kita tuh. Ada mobil, ada tukang sotomi di belakang. Ya kan? Oke lah kalau gitu langsung aja kali ya. Yap. Kita undang ini dia Salah bintang satu tamu kita. anak muda yang sukses mengelola usaha pastinya ya dalam bidang musik. Betul. Yaitu studio musik sih yang pastinya. Studio musik. Karena studio ini tuh udah dari tahun 2015 ya. 2015 berdiri, yang dari tadi di bawah sampai naik ke atas nambah ada 2 studio sekarang selain recording. Kita lihat gimana cara dia memanage studio 37 sampai sukses sekarang. Kita panggil langsung saja. Ini dia. Wow. Maafin boleh Bapak Bisa lewat kayak nggak? kecil banget. Lu bisa ya? lewat? Si kecil kan gua. Gua keluar lewat Ya dulu. Allah, rusuh ya Bu. Aduh. Tuh, tepuk tangan dulu dong. Noval is in the house. Emang rumahnya dia sih. Emang rumahnya dia. Kita yang numpang sebenarnya ya. Kita numpang. Tapi kita mau disclaimer dulu nih. Kenapa Oke. kita nggak pakai masker? Kenapa? Karena kita sudah vaksin dan kita udah PCR negatif juga Yo. ya. Kita Ya, negatif PCR semua. Negatif Ya, ya, oke. negatif ya. Iya. Masker ada. Ada. Cuma nggak kita keluarin. Jadi tolonglah Satgas jangan. kita udah negatif pasti semua. aku penasaran nih siapa, Iya, siapa ini gitu yang ya. ngomong siapa gitu kan. Oke lah kalau gitu. Oke. Noval apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat, Pak? Ya, sehat. Ini kalau ketemunya di luar nggak gitu nanyanya. Gimana, ya, Kak? wah apa kabar bro? Ya Allah. Kabar, bro, gitu. Woi. Makin mantap aja lu ya kan. Aduh. Biru-biru. Ini gue pulang ke Noval. Gua asli gue nih di podcast ini pasti dibully aing. Kenapa? Enggak, Kita bakal kita pelan baik, kok. kita baik. Kita baik. Kita ngulik lu tuh pelan-pelan. Iya. Gak bakal langsung nusuk gitu aja. Enggak, tapi pulang mati sih. Iya. Gitu. Yang penting lu nyaman lah di sini lah. Iya benar Dengan ya. pertanyaan-pertanyaan kita pastinya. Yang paling gampang dulu nih. Hmm. Apa sih yang bikin lu tuh akhirnya memutuskan untuk oke lah, gue pengen buka studio musik? Sebenarnya sih easy-nya, gampangnya banget tuh gue cuman
waktu gue mau bikin waktu gue kuliah awalnya kuliah audio, terus kuliah audio gue nggak selesai, terus karena sebenarnya kuliah audio gue nggak selesai itu karena gue itu lagi apa ya, posisinya satu bokap gue juga nggak kuat budgetnya. Satu gitu. Oh, klasik biaya. Iya, biaya, makasih. Biaya. Kedua, ternyata bokap gue juga ngurusin waktu itu ngurus apa ya? Dia waktu gue masuk tuh gue ditanya di sini tuh bisa dapat apa namanya tuh apa namanya? Bukan beasiswa, apa tuh namanya tuh? Double degree nggak di sini gitu. Terus ditanya bokap gue bisa, ternyata belum diurus yang di Indonesianya, versi Indonesianya. Jadi akhirnya bokap gua ngambil keputusan ya udah ditarik deh. Dulu di mana kuliahnya? Kampusnya ada di daerah Jakarta. Di Jakarta Barat waktu itu. Lu berapa lama di situ tempat kuliah? 1,5 tahun udah jalan. Berarti udah banyak ilmu yang lu serap dong. Lumayan lah. Jadi lu ninggalin kampus ada bekal lah. Iya, gitu jadi nggak kosong-kosong amat gitu. Makanya akhirnya buka studio tuh karena ya udah ada dapat dari situ lah ilmunya. Jadi lu kuliah dulu apa buka studio dulu sih? Basicnya sih dulu gue bikin studio recording di bawah, ada nih di rumah ini, di bawah. Di mana ya? Di rumah. Oh, di bawah. Di bawah, di kamar. kamar. Sekarang kamar adik lu? Kamar enggak, jadi ruang tamu, sorry. Oh, jadi ruang tamu. Oh, spesifik banget kamar adiknya. Bapak emang tahu kamar adiknya? Saya kenal secara Mohon maaf, coba nggak usah diomongin di sana. Oh gitu, iya. Oke, ke situ dulu. Sekarang jadi ruang tamu. Iya, gue bikin recording di situ, terus udah 2011. Oh, recording 2011? Nah, recording 2011 sampai 2013, terus rumah ini rehab. Oh, rehab berapa lama, Pak? Setahun. 2014 kan, 2013 ke 14 gue rehab, ya udah, habis itu. Jadi pas rehab itu udah ada rencana nih, ntar lantai 2 gue mau bikin. Iya, udah ngomong. Udah ngeplan kayak gitu. Udah ngeplan sih. Jadi pengen ya udah bikin studio aja deh di atas gitu. Cuman waktu itu belum kepikiran untuk jadi studio latihan sebenarnya. Oh, cuman rekaman aja tadi. Biayanya dari orang tua apa sendiri nyari? Kemarin pas yang recording mah dari gue bahas aja gini. Jadi almarhum nyokap gue tuh ceritanya ngasih tabungan ke gue sama adek gue. Wih. Oke. Tabungan waktu itu terus. Anak sultan kayak gini memang. Terus waktu mau apa lo, waktu 17 tahun gue kan boleh ngambil. Boleh ngambil gitu, terus nenek gue bilang ini mau dijadiin apa gitu. Ada studio aja deh gitu, udah dari awal sih pengennya gitu. Oh, jadi sebenarnya kalau dibilang duit lu, duit dari nyokap lu. Iya, tapi kalau dibilang duit orang tua lu juga emang buat lu ya. Iya, emang dialokasiin. Tapi memang akhirnya dikembangkan. Iya. Biasanya kan kalau anak-anak muda ya kan dikasih duit gitu abisnya buat foya-foya. Tapi Noval gue lihat sih emang dia jago untuk foya-foya. Enggak, bukan. Oh, enggak. Foya-foya dia cuma makan-makan doang. Iya. Gue makan-makan doang. Gak paling susah diajak jalan-jalan. Oke, enggak, gua kira lu mau ngomong kesini ke situ juga gitu. Oh, ternyata enggak. Kok gue pelan dulu lah. Oh, pelan dulu ya. Bikin dia nyaman di sini dulu, jangan langsung muncul. Oke. Oh, jadi ternyata ya berarti sekarang umur lu tuh 30 aja belum ada ya? Belum. Tapi omset lu dari studio ini secara bersih per bulannya itu berapa kira-kira? Kalau ngomongin pandemi apa sebelum pandemi dulu deh. Kalau sekarang kan udah beda nih ceritanya kan. Kalau omsetnya sih rata-rata kalau studio, kalau omset umum aja lah ya, omset kotor tuh sekitar 15-an lah. 15-12 ribu? Ya, sekitaran. Wah, lumayan gitu juga ya? Kalau dulu ya sebelum pandemi ya. Beli bakso 15.000 ya? Set, gila 15 sekitaran segitulah. Sebulan loh. Bapak bahaya lo ngomonginnya depan dia iya ya. Sih. Lu sebenarnya agak bahaya, agak takut. Gue kenapa tembusin omongan itu ya? Iya. Ya, mungkin karena nggak sadar itu dia. Iya, nggak sadar. Tinggal besok. Udah mulai nggak nyaman di sini. Ngomong aja nggak apa-apa, Pak. Coba. Omsetnya udah lumayan. Udah lumayan. Berarti kan ya. Berarti udah ada pos-posnya sendiri dong. Kan namanya ngebangun studio tuh nggak segampang yang lu narik orang buat latihan di sini. Ya kan lu juga butuh marketing gitu kan. Promonya kayak gimana sih? Promo-promonya terus yang namanya di daerah Tangerang, terutama Tangerang Kota ini masuknya ya. Nah, ini apalagi di komplek, Val. Kalau studio ini di dalam banget, menurut masa di komplek gitu. Orang kan biasa kalau studio kan pinggir jalan. Aksesnya pengennya gampang. Iya, pasti. Itu gimana cara lu ngakalinnya untuk orang-orang anak-anak band ini? Nih lu harus main di studio gue gitu. Lu latihan di sini gitu. Awalnya kan kalau gue dulu mah awalnya emang dari teman-teman aja sih. Kan emang gue juga promosi dari mulut ke mulut. Iya, dia sampai pegangan loh takut sama kita. Udah nongkrong tuh, gue nongkrong sama mereka. Ya udah terus gue bangun studio, ya udah. Gue kasih tahu dari satu. Terus juga kebetulan sih gini. Gue bangun studio 2015 itu kebetulan daerah sini lagi kosong studio. Lagi daerah kurang. Sini tuh Perumnas lah ya, Perumnas sampai ke. Tapi kan sebelumnya udah ada studio. Udah, cuman kan gue waktu ngebangun itu gue buat gini loh. Gue jangan jadi studio kayak Tangerang juga gitu waktu itu. Oke. Gue bikin studio ya udah.
gue bikin studio harus punya spek yang lebih dari Tangerang gitu. Gimana caranya? Jadi beda. Gue kasih beda yang sebelumnya. Kalau ngomongin kiblat nih studio lu pernah kan? Pasti kan lu pernah sebelum lu bikin studio, lu kan pernah main di studio apa gitu. Atau lu ngambil konsep di studio mana? Atau lihat di YouTube atau apa gitu. Kalau gue sih gini, studio itu kalau gue waktu sebelum 2 tahun sebelum gue bikin studio itu pas lagi punya recording ya. Nah kan gue punya band di Jakarta, teman-teman gue. Nah gue latihan tuh di Jakarta, di Tabat, di Kalibata atau di beberapa studio. Akhirnya gue jadi dari situ gue mulai riset. Gue risetin studio gue. Gue mau bikin studio mesti gimana nih kalau di Tangerang gitu. Ternyata di Jakarta di tahun itu berarti 2011-12 ya, belum ada yang sampai kayak di Jakarta kelasnya. Untuk kelas Tangerang. Kelas Tangerang. Dalam sisi spesifikasinya. Iya, dari speknya. Ada sih ini sebenarnya teman kita juga nih Deka. Deka ada. Kang Asep ya. Kang Asep itu memang udah proper, cuman dia doang gitu satu-satunya. Belum ada pesaing. Belum pesaing yang lain gitu, belum jadi buka. Jadi lu ngeliat opportunity di situ masuk ya. Iya, gue masuk pintar ya Bapak ya. Temenan saingan. Ambil konsep yang belum ada di racik, jadilah 37 studio. Tiba-tiba dia sama inilah kalau gue yang paling, kalau gue sih di antara studio-studio yang paling bikin gue jadi referensi gue tuh sebenarnya yang jadi kiblat gue nih ya, kiblat gue banget tuh Rumah Ipong. Ada Rumah Ipong, yang di Ubud. Ada di Ubud. Dia sekarang jadi peer recording. Oh gitu. Setahu gue kalau kiblat orang kemana-mana ke Mekah ya. Nah iya, pokoknya mereka banyak banget deh waktu itu. Gue dari gue masih SMA gue ngeband di situ. Yang punya studionya humble banget loh waktu itu, ngobrol sama gue. Humble banget, jadi gue dikasih tahu referensi sampai gue masuk kampus itu. Waktu itu kampus audio itu, gue masuk itu, dia yang ngarahin nih, gue ada kampus audio ada 2. Lu lihat deh bang, gimana gitu. Nah pas dia lihat, udah bang, udah Val masuk yang ini aja kata dia. Soalnya ini lebih ke elunya lebih ini kok, katanya lebih masuk ke lu gitu. masuk. Nah kan sekarang lu udah pemasukan udah inilah ya, udah enak lah gitu. Ada pernah kepikiran nggak sih lu mau ngelanjutin lagi? Maksudnya buka cabang lagi? Kuliah. Kuliah. Gue kuliah sebenarnya, kalau pun gue mau kuliah, paling gue sekarang harus gue kuliah tuh ambil manajemen bisnis musik. Iya sih ya. Emang ada ya jurusannya? Ada. Kalau mau sekalian. Udah males belum? Apa masih ada semangat buat belajar nggak sih lu? Sebenarnya kalau untuk ke arah kampus masih mengenai tentang usaha gue masih mau. Yang berkaitan dengan usaha lu pasti mau belajar gitu ya. Sama hobi gue ya otomatis ya, itu gue mau banget. Kalau di luar dari ranah itu, gue kayaknya ntar dulu deh gitu. Soalnya biar fokus. Iya, gue mikirnya fokus aja gitu. Fokus ngembangin usaha. Iya. Tujuan nih ya. Iya. Ini kalau ngomongin goal lu udah tercapai belum sih sampai sekarang? Goal tahun 2015 udah ngelewatin belum? Lewatin di tahun 2019 udah. Berarti 4 tahun. 2018 ya. 2018 itu gue udah. Apa sih? Oke. Poin entengnya studio gue tuh dipilih gitu di Tangerang. Dipilih untuk ngeband gitu, anak-anak ngeband tuh di sini. Jadi ada namanya gitu kan. Karena kan biasanya kalau gitu. Anak-anak band yang udah ngerasa gue nih butuh studio buat latihan yang proper, tiba-tiba muncul 37 aja. Iya, gitu kan. Gitu ya. Bener-bener. Karena kan anak band juga sekarang memilih ya kan, mana yang sesuai dengan spek yang dibutuhin kan, dengan upgrade sekarang lah gitu kan. Kita bertiga nih, tiga-tiga anak band juga. Lu main apa Pak? Saya kendang. Saya di balik layar kadang. Saya di balik layar. Main drum dengan hi-hat yang kasar. Itu gue banget. Kalau orang main drumsticknya 2, dia 5. Gue nggak ngerti taruh di mana aja. Iya bener. Dira tuh emang ya. Ampun, nggak paham sama hidup lu ya. Pokoknya kalau misalnya gue sering main drum di sini, terus minta pendapat sama Val, main gue udah bagus nggak? Jangan nanya. Gue kasih tau sama drummer kan, lu jangan nanya tentang kualitas lu dalam main drum. Pasti kena mental lu. Bener. Akhirnya gue nggak mau nanya lagi. Gak usah nanya. Karena gini Kak, yang main drum itu sadar diri. Lu tuh Gue punya. Gue gak pernah sadar malah. Lu kenal sama dia udah berapa tahun sih? Pertama kali kenal 2016 ya Val ya? Di acara ini kan kesini ya lu ya? Iya, gue kesini sama Jonges teman kita. Jadi emang dulu kan gue ada program dari Super Musik ya, Distortion Brotherhood. Jadi metal ya dulu. Metal. Jadi program memang narikin untuk ngewadahin band-band metal Tangerang. Jadi kita nyari studio yang proper lah untuk anak-anak gitu kan. Akhirnya dikasih kenal sama Jonges ke Sinoval. Ada linknya. Ada link. Kata Jonges, nih dia juga punya studio. Di situ gue mulai suka deh gue ngeliat. Sama Noval? Aduh. Oh, dia suka sama lu harus hati-hati. Mungkin itulah kenapa nggak ada cewek yang nyangkut ya. Etos kerjanya sih menurut gue. Oh, etos kerjanya. Noval tuh orangnya perfect menurut gue ya. Dari di bidang pekerjaan. Kok makin serem ya? Itu yang karena kan gue juga kan ngurus event juga kan. Jadi gue butuh jasa dia selain studio ini yang bakal gue pakai untuk latihan anak-anak. Gitu.
Betul. Tapi kerjaannya juga kepake sama lu berarti ya. Nah, pakai banget. ini kan berarti udah kayak hampir 5 tahun 6 tahunan lah ya. 6 tahun ya. 6 tahunan ya. Tuh dari pertama lu kenal sama Noval sampai sekarang. Yang berubah pandangan lu ke Noval tuh apa? Sekarang dia lebih dewasa sih menurut gua. Oh gitu. Udah bisa nahan emosi yang pasti, walaupun masih ada cuma lebih tadinya terkontrol. enggak? Parah, mulut dia tuh bacotnya tuh anjing Gue banget. sembarangan asal ngomong asal jeblak gue Gitu. biasanya. Iya, Pernah tahun nggak sih pertama. ada yang sampai tadinya temenan sama lu berdua gitu, terus Mentah. banyak yang mental dari Banyak. kita. gitu. Oke. Banyak yang nggak kena. Silakan namanya siapa? Boleh mau minta maaf Nah, mungkin. sebelumnya gue minta maaf buat teman-teman yang mungkin tersakiti. Iya, Noval tuh mentalnya. nggak niat begitu, ya. Cuma enggak. kita lebih jujur aja, lebih Iya, tepatnya. lebih Iya. tepatnya gue mau Kita jujur nggak mau aja. fake. Iya. Gitu. Cuman akhirnya nggak punya temen. Ada teman yang Oh, menerima ada. kita, banyak banget. Banyak. Alhamdulillah ya. banyak. Nggak pernah Untungnya. disantet nggak? Alhamdulillah kita punya backingan Allah SWT. Oh ya Allah, bener dong dia Tuh, kayak yang gini. penting rajin sholat. Iya. Iya kan? Gue capek deh ngomong sama kalian berdua Nggak, ya. nih udah mulai nih. Ini kalau Balik lagi. Oke, balik lagi ke studio. Ya. Nih gue mau nanya lagi tentang studio lu nih. Masuk pandemi, semua orang tumbang, ya kan? Parah. Event tumbang, Kacau. Udah 2 tahun kita mati. mati Mati ya. suri, mudah-mudahan dalam waktu dekat bangkit lagi. Bangkit lagi. Tapi sekarang kan vaksinasi udah di mana-mana. Terus kita udah belajar hidup dengan new normal, ya kan? Amin, Nah, mudah-mudahan nggak ada terdampak peningkatan. apa dari pandemi ini ke Studio 37? Yang pasti nih, gue langsung jujur deh. Langganan mayoritas studio ini UPH. Yap. UPH musik ya. UPH sama Hilang. apa? UMN. UPH sih lebih banyak sih. UMN ada sama Harvest yang musik ya. Pokoknya Iya. musik tuh 2 itu hilang klien gue. Bener-bener gak ada sama Udah sekali. online kan Parah pada banget ya online. corona itu. Parah ya. Itu tuh bener-bener kalau dibilang matiin rezeki udah ada yang ngatur ya. Iya. Tapi emang yang Gimana ya? kepemasukan Iya, ngaruh banget ya. Iya, Gue merasa hidup kita tuh di restart banget nggak sih? Iya. Dan kita dibentuk untuk lebih kuat lagi nantinya. Dan kita jadi sadar Sadar untuk orang-orang yang di sekitar kita. Oh ternyata Iya. kebersamaan itu penting loh. Nah, betul, Lu betul. pernah gak sih sampai ngerasa gini nih? Pertama ada corona yang meninggal dunia kita nggak kenal temennya siapa. Tapi pas kesini-sini Makin dekat, Iya, makin saudara dekat-dekat, lu lah yang iya. kena, Makin ya kan? banyak. Atau temen yang lu kenal yang pernah gaul sama lu lah yang kena. Pernah gak sih sampai ngerasa kayak gitu? Kalau gue temen kita ada yang di sini yang kena orang tuanya ya. Iya. Dan kaget gue, soalnya nggak lama waktu itu jaraknya, gue bilang, gue bilang, Jadi oh berasa, dari iya, jadi berasa. Kita langsung diem aja. Oke, kita nggak bakal komen lagi ya. Iya. Gue nggak percaya. Apa Iya. itu corona? Bilang Konspirasi. aja temen lu kena kan, ya udah kan? dari situ Akhirnya udah kita kena nggak kan. banyak ngomong. Kita Dari- percaya akhirnya. Akhirnya percaya dan akhirnya udah pada divaksin kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Takut nggak jadi Takut sama jarum. Sakit. Gua mah temen sama Jarum. Wow. Lu kerja kan di situ? Oke. Oh iya, PT Oh, Jarum. Jarum. Oh iya, PT Jarum. Oh iya. Ini Star. hari ini juga kita disponsorin loh, penuh Oh, loh iya. ya, disupport penuh. Terima kasih banyak. Iya, sama kayak Studio 37 ini Yap. di depan ada super musiknya. Yoi. Iya kan? Berarti sudah masuk. Sudah di branding. Iya, sudah di branding dan juga sudah masuk ke segitu berkualitasnya 37. Karena dipilih langsung kan. Karena Semua dipilih langsung. Tapi pernah gak sih ada yang ngomongin 37 di luaran gitu sampai ngejatohin 37-nya sendiri? Ada Gua jawabannya kalau bahasa daerah ya, I don't care. Oh, I don't care. Gua nggak peduli. Lu gak peduli, Iya. tapi pertanyaan gua ada apa kagak? Dan lu tahu nggak gitu? Pasti ada. Cuman gua kayak kalau misalkan nebak orangnya yang nggak bisa gua tebak karena kan gua nggak tahu tepatnya siapa. Iya, gitu jadi orangnya. mendingan ya udahlah, bodo Udah, amat mau gitu. tahu gitu. Iya. Jangan dipedulin sih yang pasti. Lebih baik kita fokus sama pekerjaan kita kali. Iya. Gitu kali Pak. Iya, Lu daripada- lebih bersikap seperti itu ya? Iya, daripada gua mikirin orang ngomongin gua gini terus gua nggak ngembangin usaha gua ngapain? Iya. Nah, Lebih- salah satu contohnya lu ngembangin usaha lu seperti apa, Val? Kayak gini dari 2016, dari 2015 ya ke 16 itu kan 2015 tuh karena gua cuman buka studio latihan awalnya. Terus gue coba gue bilang gitu. Karena waktu itu ketemu Bang Idoy. Oh, yang jadi operator 37. Nah, Bang jadi Ido. operator. Itu operator top tuh. Nah, terus Nanti bakal kita kulik juga kan Iya, ya? pasti. Seru kayaknya. Halus dia, halus dia. Soalnya operator yang paling baik dia sih kalau Oh menurut gitu, Iya. tapi dia agak singit ya gua rasa. Singit ya itu di sini kumpulan orang singit, Singit, ya, orang benar. jujur. Normalnya di sini adalah Mak. singit Singit, ya. iya. Iya, iya. Terus. ya udah terus waktu gue buka waktu itu gue kembangin ke recording walaupun dengan keterbatasan waktu itu kalau ngomongin teknis ya keterbatasan channel waktu itu gue sama Bang Idoy. Oh iya. Iya, gue jadi cuman Itu sempat berapa lama, Val? Lu ngalamin itu? ada setengah tahun gue. Jadi ngakalin gue sama Bang Idoy itu berdua tuh. Tapi bisa lu Iya akalin ya? bisa akhirnya Masih mau salut nggak mau harus jalan gitu kan gue sama Bang Idoy. Ngulik dengan Iya. kekurangan kita gimana bisa Iya bertahan dan gitu ya? itu dia
Bang Gida yang gue senangnya dari Bang Gida tuh dia hayu gitu. Dia tuh hayu aja sama gue. Sekarang di mana dia? Masih, cuman lagi nggak tahu nih kemana. Ada jadwal recording. Iya. Dia tidak ada di sini. Kalau ada recording, Dia recording baru di sini. Terus ada nggak sih? Nggak mungkin lah kalau nggak ada dari pertama lu ngebangun studio sampai detik ini. Itu tuh di kepala lu, udah deh gue nggak bisa deh ngelanjutin gitu. Pernah ada nggak sih keinginan lu untuk gitu? udah gue stop lah, gue bosen kalau Capek deh gue nyari gitu. usaha lain gitu, Val. Karena passion. Jualan kambing atau sapi gitu. Enggak dong. Enggak sih. Hampir aja tadi ya Bapak ya. Iya. Kalau gue sih karena ini passion kali ya. Iya. Jadi gue nggak ngerasain capek gitu. Ya udah jalanin aja gitu. Karena ini hobi lu, Iya. jadi nggak kerasa sih capek apapun kali gitu. Dia hobi Iya. yang ngasilin sih ya. Iya. Hobi yang dibayar. Iya. Hobi yang dibayar. Itu Pernah ini. ada nggak sih nggak ada pemasukan? Waktu pandemi lah PSBB tuh gue ngerasain sama awal-awal awal studio buka, lu ngerasain nggak sehari tuh berapa band yang masuk? pokoknya Dalam seminggu. nah seminggu Kita tuh ngomong seminggu dulu ya. seminggu bulan pertama studio gue buka tuh dalam waktu sebulan itu gue cuma nerima 20 band 20 band seminggu. iya 20 jam ya bukan 20 band sih 20 jam, ya. 20 Dan lu tuh happy nggak sih kayak gitu? itu aja udah Happy banget seneng ya. gue Alhamdulillah banget Iya lah ya, pasti. karena kan baru buka kan. baru buka satu terus kedua ruangan yang dipakai itu sekarang kalau yang tahu sini yang studio 2 itu kan keterbatasan Yang deket toilet ya. Uh-huh. Jadi buat anak-anak yang sering latihan di 37 pasti tahu lah studio tuh ini sebelah mana. Iya. Toiletnya sebelah mana. Itu Paham dulunya lah dulunya kan emang tempat recording juga ya, ya. jadi ruang operator. Nah, dulu di situ dengan keterbatasan yang ada lumayan gitu 20 jam gue sebulan, gue bilang cukup sih gitu. Walaupun pakai pokoknya gini, bulan pertama tuh kesannya adalah masuk 20 jam. Baru masuk, inget banget gue baru masuk band total 6 jam, ampli gitar gue yang tabung itu jebol. Jebol? Kok bisa sih? Itu kalau jebol Jadi, itu lu jebol. gimana? Intensnya gimana sih, Bang? Nah, itu ya. Apa ada band yang nggak tahu langsung ngotak? Enggak, memang salahnya gue karena gue waktu itu pengetahuan gue masih tipis, Minim ya, masih minim ke situ. Jadi ya gue beli cuma ngeliat brandnya doang gitu. Brand yang gue butuhin apa, tipenya apa, udah gue ambil. Salah Jadi itu gue blame ke diri lu sendiri dong? Iya. Jadi ego dia yang bermain. Oke. Ego dia. Jadi gue sukanya merek ini gitu kan. Beli. Nah, gua Tapi Sedangkan beli. nggak sesuai dengan kebutuhan Iya. studio kali, Val ya. Bukan sesuai sih emang kebutuhan studionya. Tapi itu kok bisa cuman jebol? karena gue nggak ini aja urusan, maksudnya gini, salahnya gue nggak ngecek, namanya barang second kan, gue nyari barang second, gue nggak ngecek itu bener-bener gitu loh. Asal bawa aja, gue nggak bawa ahlinya gitu. Beli Salahnya kucing gue dalam karung itu namanya. Iya. Val. biasa, Masih buta sih. anak muda begitu. Biasanya Tapi kalau proses memang. bener, pede dulu pertama kan, Iya. pede dulu tapi udah kena kesalahan Iya, sekali, makanya. lu belajar lah Makanya pastinya dari di situ. situ. Padahal semua di studio lu tuh kan ada kamera CCTV kan, Iya. itu kan harusnya lu tahu, maksudnya yang Enggak, itu rusaknya pas gua lagi kondisinya gua yang nge-onin. Justru. Oke. Dia sendiri yang Oke, salah. ya udah deh, akhirnya Iya. lu ganti. Makanya akhirnya gua rapihin. Oke, baru 5 jam. Masuk berarti kan 5 jam itu duitnya habis tuh cuma buat nge-service dulu Service, ampli. iya. Masuk 5 jam lagi head bass drum gue jebol. Kok gantian? Itu dalam satu hari atau gimana? Enggak, pokoknya beda jeda. Berarti tuh 5 jam yang kedua itu gue dapetin waktu kurun waktu seminggu waktu itu. Seminggu. Jadi seminggu lu tuh masuk keluar Iya, keluar. ya masuk duitnya. 5 keluar gitu. Tapi gue bersyukur bokap gue tuh orangnya nge-treat gue pelan-pelan gitu ya, maksudnya. Waktu itu ada kas misalkan kas anggaplah 10 gitu ya. Bokap tuh cuma ngasih 8 maksimal. Oke. Kalau bisa di 7 kata bokap, karena buat prepare kayak begitu kan. Peran bokap lu di studio ini besar nggak sih, Val? Banget lah. Nggak ada dia, nggak ada ini studio. Tugas Kayak dia itu aja. ngapain? Sekarang kalau dia porsinya waktu awal-awal pertama bangun itu yang gua rasain ya, bokap gua tuh ngatur semua masalah pembukuan. Oh, pembukaan bokap. Itu yang Bokap. penting tuh. Karena banyak studio juga yang udah berjalan. Nah, pembukuan yang ini yang kadang ngaco Berantakan. perintilan-perintilan itu Iya, loh yang enggak cash flow-nya ya. Cash flow-nya itu yang benar-benar bokap gue jaga banget itu. Gua itu sampai bulan ke-8 apa bulan ke-9 ya, gue lupa ya. Itu gue nggak dapet jajan. Wow. Serius? Iya. Dari studio? Nggak. Lu nggak dapet jajan dari studio? Iya, Dari nggak situ dapet. maksudnya. Dari bokap juga enggak. Jadi gue usaha sendiri gitu. Lu kadang nyari makan di luar gitu nggak? Iya, di pinggir Enggak juga jalan. sih. jalan. Enggak sih. Lu pakai Di lampu merah nggak? Enggak lah, gue mikir aja gitu. Gue nyonmen kayak apa Oh gitu. gitu, nggak Iya. gua kira lu pakai cat itu kan, Ya, ya, anjing. manusia Nah, silver. manusia silver. Belum ada kayaknya di zaman dulu. Nggak bisa aja kan gue nopal.
Hai, ke situ arahnya Pak. Tenang Pak, Tenang. gue backup dulu. Oh lu back dia. Iya. Karena dia suka tidur di sini. Iya, parah. Dia- Gue game stud, Apaan tuh guys? Gamer Studio. Bisa ya Bapak ya. Bisa dong. Oke, tenang. Kalau yang ngomongin yang suka nginep-nginep di studio, temen gue begitu. Yang harusnya di sini di hari ini. Iya, hari ini kita harusnya NG. Harusnya ada Angie nih. Untuk teman-teman yang kenal sama VJ Angie pasti juga sering ngelihat Angie tuh kok studio baru buka dia udah ada, ya kan iya. studio mau tutup dia ada di mari. Angie tuh nggak beda sama Dera. Jadi memerankan, gue menggantikan peran si NG. Begitupun pada saat ini. Oke lah, mau ngomong apa lagi kita nih? Enggak, kalau gue sih mau nanya gini Val. Di tahun keberapa lu ngerasa, tadi kan 2019 kata lu ya, sebelum 2019 udah mulai ada perbaikan nggak untuk pemasukan Mulai yang sih jam latihan gitu? 2015 ke 16 itu udah mulai 16, 17 tuh sebenarnya mulai 16 itu mulai dikenal studio gua di anak UPH. UPH tuh mulai. Itu dari mana linknya? Kan nggak Google. mungkin kan? Oh ya, waktu itu jadi gini. Gue bangun studio tuh ada aja sih teman-teman yang baik ya, maksudnya studio lain gitu ada. Ini ada studio Max di Cipondoh waktu itu datang ke studio gue latihan awalnya. Akhirnya jadi kenal, terus ngobrol sama gue. Val, lu buat Google Maps deh kata dia gitu. Waktu itu kan lagi jadi gampang nyari. ngepin di sini. Terus dia baru banget tuh Google Maps kan 2015 tuh kan 2014-15 kan masih baru banget ya, masih Iya. belum semua orang tahu. Orang belum bisa belum banyak make gitu ya. Iya. Nggak seumum sekarang lah. Iya, nah terus akhirnya gue disuruh, lu daftarin deh. Dari situ, udah studio gue mulai tuh anak UPH nongol, orang luar nongol gitu loh. Pokoknya kalau bahasa orang-orang umum mah, strangernya tuh datang gitu. Tadinya kan cuma teman ke teman aja. Oh, gitu yang kan. pertama kali latihan tuh teman-teman lu sendiri. Iya, masih teman-teman kayak ya pokoknya semualah yang nongkrong dulu. Teman-teman Jadi gue gitu. dari marketing teman ke teman akhirnya bisa ngambil ke orang luar gitu ya. Gitu. Dari Sekarang situ, nih, sekarang udah tahun berapa? Ke-6 ya? Iya. Tahun ke-6 yang lu dapetin dari 37 tuh apa selain apa ya, materi pasti ya? Iya. Dan juga ilmu apa sih, Bang? apa ya? Yang lu dapetin Pelajarannya banyak banget sih di sini di sih. sini ya? Iya. Ini kayak tempat belajar lu banget ya? Banget. Bokap gue juga bilang sih dari awal, kamu nggak kuliah, ini tempat kuliah kamu sekarang gitu. Iya, benar. Dia Kita belajar kan bisa di mana aja. Iya, Nggak harus di gedung, di ruangan Iya, apa. jadi kalau bedanya tuh cuman nggak dapet detail doang, ya kan? Dulu tuh learning by doing. Iya, gitu, makanya. kata gua. Kalau di studio itu yang bikin lu seneng banget megang satu studio tuh apaan sih? Gimana ya? Gue tuh Kan ada kan orang yang kayak studio tuh cuman jadi tempat nyari duit doang, tapi lu nggak mikirin gitu loh. kalau gue senengnya karena apa ya? Gue tuh seneng sebenarnya basicnya gue tuh seneng live sound ya, live sound jadi tentang routingan, Oh, ngeruting ya, bener routing tentang gimana sih akustik treatment gitu. Belajar gue walaupun masih belajar ya. Di Akustik, studio di studio berapa yang 1. udah yang benar-benar gue praktekin? terapin studio 1 Studio gitu. 1. Terus gimana caranya tantangan yang terbesar sama gue sampai hari ini kan adalah gue ketemu klien Ya. dan klien itu komplain. Dan Lu itu nampung selalu komplainan iya. teman-teman yang latihan Itu di pasti sini? pasti gue dengar. Dia sih suka nanya, studio gue kurang apa sih gitu Iya. kan. Nah, menurut lu sendiri nih, studio lu tuh kurang apa sih? Nah gue nggak tahu. Makanya kalau gue tuh ngomong karena gue nggak tahu. Oh gitu. Ah. Jadi kalau lu sendiri yang pakai studio 1 nih, Lu Iya. kan pernah latihan di sini. Menurut lu ada kekurangan nggak? Studio 1 kekurangan yang gua tahu itu kan dia yang ngasih tahu juga kayak Yap. studio 2 masih bocor gitu, itu bocor. masih progres untuk perbaikan nanti. Terus kadang-kadang volumenya suka nggak seimbang. Iya, Mic-nya, iya. gitarnya. Yang studio biasa 2? lah, studio Studio 2. dua. Kalau studio 1 Aman. Cuman kurang luas doang menurut gua. Karena gua kalau nyanyi jumpalitan, Pak. Iya. luas main di lapangan aja. Iya, saya biasa sambil tiduran, tenggurep, ya kan kayak kurang gimana gitu kalau di situ ya. Oke, sekarang kita ke promo. Oke. Jadi katanya 37 ini adalah rumahnya artis-artis aja. Wih, Ngeri banget, ngeri. Studionya artis. Studio artis. Rumahnya artis-artis gimana tuh? Ada apaan di sini? Lu kan artis di sini. Masya Allah. Ah, iya. TikTok kali. Coba boleh dong Nggak bayang mau. TikTok. Yang ngedap dong. Lu gimana sih bisa temenan sama orang kayak gini? Nggak ngerti gue juga Lu bisa nyaman gak sih ketemu. Bang berteman sama gua? Lu gila deh. Oh, Iya. Tapi lu sayang gak? Oh, sayang banget ya. Lu jijik aing. Lu jijik aing. Kalau lu bilang sayang mau gue suruh peluk sih. Ya Allah. Hai, gimana tadi? Siapa aja atau gini deh pertanyaannya. Yap. Yang sekarang tuh udah lumayan gede di Tangerang dulu aja ya. Yang namanya lumayan gede di Tangerang terus mulainya dari 37 ada nggak sih? Ada nggak band itu atau enggak solois Atau gitu kan? solois. Siapa ya? Tapi yang gue tau di sini tuh suka main sini ada Diba. Diba. Oh, dibayar. Diba kan lumayan lah terkenal di Tangerang gitu. Nongkrong-nongkrongan lah ya dia gitu. Atau Angie kan gak pernah nyanyi. Lu Iya. pernah denger Angie nyanyi nggak? Enggak sih. Gua nggak Sumpah mau sih.
Lebih baik gue nggak mau dengerin. Gue kalau nyanyi gini. Enji tuh kalau nyanyi, Ji sorry ya. Kita gibahin lu, Ji. Karena nggak ada hari ini. Sorry Ji. Uminya aja ngomong, Enji tuh kalau Uminya siapa? Ibunya? Emaknya kata Enji. Enji tuh kalau nyanyi kayak kebo kejepit. Gak paham maksudnya apa ya. Tapi emang iya kalau Enji nyanyi itu nadanya tuh ke atas, nggak ke bawah. Enggak sih, sumpah gue juga nggak ngerti. Tuh kalau lu nyonmenin dia, grafiknya dia tuh kayak orang lagi koma ya. Iya. Soalnya gini Gitu. Oh iya. bawahnya pengen geplak aja, tapi Enji tuh gede di sini juga ya kan. Ya lumayan lah, dia banyak nongkrong di sini sih. Iya. Ada nggak yang karirnya emang dimulai dari sini? Sepengetahuan lo. Maksudnya kayak dia recording lagunya di sini. Akhirnya boom. Kayaknya sih teman-teman gue. Oke, nggak ada. Baik, nggak ada ya berarti ya. Gue bingung nih, gue mesti inget-inget lama. Kayaknya nggak mungkin nggak ada dong. Siapa Tapi ya, artis yang berkunjung dan latihan di sini ada. Ada. Siapa aja? Ya, kalau artis kan gue dari pertama banget datang ke sini tuh yang gue kaget itu pertama kalau session drummer tuh dikenal tuh Andi Salim sama Wanda Omar. Oke. Tahun udah berapa? Itu 2016, 17 kalau nggak salah itu pertama tuh. Itu kaget gak lu? Ya gue kan waktu itu ceritanya inget banget. Kagetnya gimana, Pak? Gitu nggak? Gue langsung Ayam. pas gue datang, itu gue kayak tahu orangnya gue gitu kan, lihat TV. Gue liatin gitu, siapa sih nih? Andi Salim bukan sih? Oh jadi pas dia masuk lu nggak tahu? Nggak tahu. Okay. Maksudnya jadi gue nggak ada. Dia booking juga nggak pakai nama dia. Nggak pernah artis yang di sini yang booking pakai namanya dia nggak ada. Paling asisten kali atau manajer. Iya benar. Ya dia agak privasi juga kan Iya. ya, gitu. Terus apa lagi? Terus abis itu Wanda Omar apa Wanda Hamidah ya? Wanda Omar, basis. Kok Wanda Hamidah, Bapak? Saya suka. Wanita-wanita yang dewasa saya suka. Ya Allah. Yuni Sara, Wanda Hamidah, Wulan Guritno. Ini Iya. ke kepala lu halal nih kayaknya nih, Kak. Iya. Halal. Ini juga halal ya? Halal, air putih. Oke, lanjut. Oke, terus siapa ya waktu itu? Penyanyi band? Terus Rika Ruslan waktu itu. Oh, Rika Ruslan. The Groove. Iya. Dahulu. Gitu. Rika Ruslan datang ke sini karena waktu itu dia mau manggung di Balkot. Balai Kota. Balai Kota, Balai Kota. iya. Terus Oke. temen gue yang yaudah latihan ke sini Rika Ruslan. Referensiin ke sini. Ya, referensiin ke sini, akhirnya Rika Ruslan latihan ke sini. Abis itu Echa Sumantri. Wow. Drummer. Echa. Echa Sumantri. Echa Sumantri. Si gospel. Si gospel. Si gospel itu Si drummer datang ke sini. gospel. Oke, terus ada lagi nggak? yang- Anmes. Anmes Kamaleng. Nah, Anmes 2018-2019 ke sini. Dia ada alat manggung di sini atau memang? Emang karena waktu itu home bandnya di sini semua. Itu idol ya? Iya. Iya. Bukan. X Factor. Lupa gua. Ayo, lu mesti Pokoknya salah satu ajang pencarian bakat lah. Iya. Itu setelah dia ikut ajang pencarian bakat itu atau sebelum? Setelah. Jadi bener-bener udah yang famous lagunya ya? yang terkenal banget tuh waktu itu siapa sih? Lagu yang pertamanya tuh apa sih? Hanya Rindu. Oh, Cinta Luar Biasa. Cinta luar biasa kayak gimana? Iya, itu sono. Cinta luar biasa. Dari Cinta Luar Biasa, nah pas itu dia datang ke sini. Gila kru lu itu banget ya sama Boleh, lu di boleh, sini boleh. ya. Jadi di sini tuh informasi juga di sini tuh bukan cuma Noval aja yang ada di sini. Iya. Tapi yang suka nungguin di sini sekarang ini siapa aja? Yang jaga studio tuh ada berapa orang nih? Ada 2. Ada ganti-gantian. Oh, Ganti-gantian. ganti-gantian. Ada Jadi- Fahri. Pembagiannya berapa hari Val? 3-2. 3 hari 2 hari. 2 hari. Gantian. Jadi mereka tuh ini banget sama Noval ya. Jadi tadi Noval lupa dibisikin. Iya. Kita berbincang itu dong. Iya. Cinta. Iklan. Iya, Nah, oke. selain Anmes siapa lagi Val? Abis Anmes, Band dong, ada nggak? band Kilms waktu itu. Oke. Kilms datang si belum lama. siapa gitarisnya? Josapat. Josapat tuh yang kebuntung ya? Sapat. Bodoh. Tawa dong lu. Menggelitik sekali. Emang Dera tuh gitu kadang-kadang. Iya. Games, terus Kilms terus siapa waktu itu sama ya otomatis lah band gua sendiri Kang Adit kan. Kita Oh, ke iya. elemen. Oh, Adit Sopo Jarwo. Novel. Oh, iya. Oh, bukan. Adit mana Insomnia nih? bukan? Insomnia. Bukan. Oh, bukan. Adit Oh, mana sih Adit sebenarnya? mana? Aditya Pratama, gitarisnya elemen. Oh, Elemen. Elemen. Itu Rahasia yang pasti hati datang. tuh, Kang Adit, Lalu- Lapuranya. Main sama Adit. Sama kan? Kang Adit. Gila keren. Sampai ya? sekarang Sampai sekarang cuman lagi pandemi. Ya udahlah. Oh, lu pegang apa sih di band tuh? drum dia. Drum lah. Oh, drum. Oh, Cuman. IG-nya Noval Drum. Nama IG lu apa sih? Novel 37 drum. Novel 37 drum, jangan lupa di-follow. Jangan lupa Yes. juga nih ya kalau lu udah nonton sampai sejauh ini harus subscribe terus nyalain lonceng juga. Iya, iya. Gitu. Iya, oke. Ya buat komersi Tangerang jangan lupa, lu juga harus latihan di sini jajal ke Studio 37. Iya bener. Kalau nanya harga di sini Nah, harga iya sih? harganya. Itu ambil apa?
Itu Tapi nggak kelihatan. Nggak dapat ya? Nggak dapat. Nah, jadi harganya Studio itu 1 80.000, Studio 2 per jam. 65.000 Ya, per jam. Tapi ada paketnya nggak sih, Pak? Paket kalau studio 1 dapat 2 jam 3 jam itu dapat 200. 200.000 3 jam tuh. Kalau Normalnya studio berarti 1 ya. 8 dikali 3 udah 24. 250 harusnya dapat potongan 40.000. Lumayan. Iya, lumayan. 40.000 kan? Buat jajan bakso. Iya. Lumayan sekali. Iya, terus ada apa lagi? Teh botol. Ah. Bapak kenapa jadi gitu ngomongnya? Kerupuknya tambahin. Sama itu sama studio 2 jadi 102 jam. Oh, 102 jam. Sama promo dadakan kita yang nggak pernah kita planningin selalu ada. Itu lu nentuin tanggalnya kayak gimana? Apa hari-hari spesial? dadakan. Dadakan. Jadi lu mesti follow Instagram ya mungkin. Ya, Instagram sama Instagram 37 apa? 37 Musik Studio. @37 Musik Studio. Tuh, lu Pakai harus angka follow. 3 sama 7 ya. Iya. 37. Gue belum nanya nih, kenapa dinamain 37? Simple banget jawabannya. Apa nama rumah gua? Nomor rumah. Jadi nomor rumah ya. Nggak ada di balik apa? Nggak ada, 37 nggak ini ada. adalah nomor keberuntungan gua. Oh, tidak. Oh, enggak. Alamat berarti alamat Studio 37 itu berapa sih? Jalan Palem Kuning. Jalan Palem Kuning Nomor 37. Oke. Sesimpel itu sih. Untuk WhatsApp-nya gue mau. Karena nggak bisa mikir aja sih kalau kata gua nyari Gue nama. liat lah mukanya, bagaimana bisa mikir? Flat. Iya, oke, nggak apa-apa. Yang penting duitnya banyak, Nah, ya amin. kan? Ya Allah. Amin. Untuk wanita-wanita yang pernah dideketin sama Noval, Atau dimodusin? Iya. Dan tinggalin? Ih, jangan sedih. Gue yang ditinggalin kok. Oh, udah dibuka. Tutup. Siapa yang pernah ninggalin lu? Siapa yang berani ninggalin lu? Hampir Gila, semua. nunggu nyari cowok ya. Umurnya belum 30 tahun, Ya. pendapatannya udah enak, udah mapan lah ya. Iya. Ditinggalin sama cewek. Gila. Gua rasa nyesel sih dia. Iya Novel sih. kemarin udah masuk TVRI loh. Oh, ngapain dia di TVRI? Manggung Oh, dia. manggung. Ya ampun, manggung itu iyalah. Iya. Dikit lagi dahsyat kok udah mulai. Iya. Gue ntar kalau dia di dahsyat gue ya lala sih. Yakin gue Masih paling ada, apa? depan. Ada. Oh, masih ada tuh. Ada dong. Masih ada dong. Masa gua udah nggak ada? Wih, parah. Sekarang Tiara Andini, Val, terus si siapa lagi ya, si Raffi masih ada, sama Denny. Terus gue juga jarang nonton sih ya, lupa. Malu Cuma lah kita, nggak punya sekelebatan TV. lihat di YouTube sih. Iya. Game dikit lah gue. Lah, ye. Padahal Lira di situ di rumah begitu terus ya. Iya. Oh iya. Sama nyokap gue pasti. Oh gitu. Satu Nonton keluarga. sinetron ya. Oke. Jangan bebas itu. Nggak boleh ya. Iya. Sama daerah kayak gitu nggak Iya. boleh. Kalau sama cewek tuh nggak boleh kayak gitu. Bangke gue sih. Kan Gue jangan disurutin gue. enggak gini. Yang gua tahu nih ya. Jadi dari kita bertiga yang udah laku cuman gua. Oh iya. Iya. Sorry nih untuk kalian berdua. Lu berdua boleh sombong. Oh, gua teman di mana-mana. Komunitas ikut di mana-mana. Musiknya metal. Waduh, manggung sama Kang Adit. Cewek mana? Panas banget ya sedih ya. Gak gitu. Hei Anda. Cewek lu mana? Gue berasa nggak nyaman deh pertanyaannya ini. Kan yang kita tanya kan bahas 3 Kali gue mau tanya nih ya. Ini nggak ada di skrip nih kan? Kita nggak ada Nggak pakai skrip. skrip kita nih ya. Intermezzo. Ini Yap. kenapa sih kalian belum memutuskan untuk menikah? Selain karena namanya jodoh emang datang pada waktunya. Kenapa? Kalau masalah itu menurut gue sih, lu pertanyaan sangat apa ya? Nggak perlu dipertanyakan ya. Karena kalau nanya lu kapan nikah sama aja, lu nanyain kapan gue mati. Oh gitu. Karena itu rahasia Allah. Oke. Rezeki, maut, jodoh. Jadi gue kalau dia udah mode ustad, Iya. Ya kan? gue nggak bisa jawab. Iya kayak gitu. Jadi lu Tapi ada planning nggak? Insya Allah ada. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan kayak gitu ya guys, misalnya lebaran nih kita lagi kumpul keluarga terus ada pertanyaan, kapan nikah, lu jawabnya gini aja. Lu sama aja lu nanya kapan gue Kapan? mati. Harusnya lu jawab balikin dong. Lu kapan nih Kak? Lu nanya balik ke gue. Lu kapan mati? Harusnya gitu. Iya, ya lu balikin kayak gitu. Biar Jadi kan lebih skak ada lagi. tembok. Tapi kalau baper sih tadi ditanya nama dia. Iya, kan harusnya lu yang Iya, baper iya. ya. Gimik aja sih gua. Kalau nggak sudah terbiasa. I don't care. Tuh. Jadi untuk perempuan-perempuan yang sedang didekatin sama Dera. Enggak kok gua. Oh enggak Dera enggak. Enggak Dera enggak. Gua lagi pernah nyari gitu. perempuan Jawa nih guys. Bantu Iya. gua dong. WhatsApp. Boleh. Ke nomor di bawah ini. Nanti Bang Gendon masukin Iya. nomor telepon gue. Ya enggak? Ketik rek spasi Dera. Ya. Itu. Pokoknya lumayan lah. lumayan lah. Itu per Mas SMS. kawinnya ada lah. Per SMS 2.000. Buat mas kawin. Tai banget. Gimana ngumpulin mas kawin dari situ? Oke, balik lagi ke 37 ya. Oke. 37 nih pernah nggak sih sampai nolak-nolakin orang yang mau latihan saking udah penuh jamnya? Itu Biasanya di season apa sih? itu udah pasti malam sih. Di Sabtu hari malam apa? itu. Di hari apa? Kadang-kadang weekdays juga kena. Kadang-kadang. Itu sebelum pandemi ya kita bahasnya. Iya. Itu Pas pas- pandemi ini sih juga pas PPKM ini juga kadang-kadang juga udah mulai nolak-nolakin lagi udah. Nah, ini kalau pas PPKM lu biasanya berapa lama sempet sepi banget? Terus akhirnya lancar lagi. Standar- Di hari atau minggu berapa? Nih, ini sama nih kasus PSBB sama PPKM. PSBB. Kan sama aja ya. Iya, pas cuman PSBB. Cuma ganti nama doang. Iya, kenyataan di
lapangan tuh beda loh. Oh gitu. Lebih ketat PPKM sih menurut gue. Iya, ya kan? iya. Terus waktu gua pas PSBB itu, gua kosong seminggu, terus tiba-tiba temen gua ada satu paket nih mau pasang recording, ya udah full recording. Oke. Adalah 2 mingguan itu 2 anak-anak minggu APS. setelah PPKM. PSBB nih. PSBB. Nah, kalau Oke. pas PPKM ini ya udah kosong seminggu 2 minggu, baru mulai berjalan bertahap naik, cuman nggak parah. Mulai lancar. Cuman nggak kayak langsung Jret gitu enggak kalau ya. PSBB kaget gue emang dikosongin, tiba-tiba dikagetin isi semua Oke, gitu loh. coba kagetnya. Aduh, ayam. Aduh. Tumben banget sih 2 kali. GG banget. Tumben banget anjing. Oke, jadi ya yang namanya usaha biasa lah naik turun lah ya. Pasti. Apalagi pandemi ini tuh terdampaknya bukan di kita doang lagi, seluruh dunia. Iya, bukan pasti. cuman Tangerang atau Banten doang, Indonesia doang, enggak, seluruh dunia. Jadi maklum lah kalau usaha lu juga kena. Iya. Gitu. Semua Terus- rata kok. Rata, Bukan benar. cuma di dunia hiburan ya. Kadang di yang dunia usaha kayak di perkantoran kan ada apa sih? ada PHK, pengurangan ya, iya pengurangan ya. kan? Pengurangan karyawan bahkan lah. yang membayar mempertahankan karyawannya ada tapi dibayarnya setengah. Ada yang kayak gitu. Udah gitu wajar lah menurut gua kalau misalnya itu tuh terdampak juga ke 37 Iya. ya. Terus yang bikin lu muter otak selama ini Waktu Maka dengan promo atau apa? Waktu PSBB sih gue pasang promo ya. Waktu PPKM ini Contohnya kayak gimana promonya? promonya gue tiba-tiba harganya jadi murah lah pokoknya Berapa? gitu. Ke angka berapa? paling murah Terendahnya itu pernah gue pasang 150.000 3 jam itu studio 1. Studio 1 yang tadi Iya. 200.000 jadi 100.000. 150.000. Tuh setengahnya banget guys, gara-gara koronces. dia buat Anjing. bayar Iya, listrik bener doang sih. gitu kalau gua rasa ya. Iya, yang penting cuan masuk sih. Iya, bener Yang ya. penting masuk Tapi daripada kosong. dampaknya ada promo itu. Jadi pada latihan berarti kan ke gap sebenarnya gini loh. Pas udah gue bacain setelah PPKM atau PSBB lebih dari sebulan ya. Sebenarnya orang itu bukan masalah nggak punya takut virusnya ya. Nah, Cuman lebih kayak aduh gue Nggak ada ngapain? Ya. Gue ngapain latihan? Terus budget juga pasti itu. Iya. Yang gue baca ya, maka akhirnya kadang-kadang gue pasang promo gitu. Cuman pas PPKM malah nggak tahu kenapa gue nggak pasang promo tapi jalan. Tapi gitu. jalan aja Tapi kan. jalan aja. Gue juga lihat tadi di depan udah penuh sih studio 1. hari Sabtu gue lihat udah penuh banget tuh. Kayak tanggal 18 ada sesuatu sih. Ada Iya apa sih, sih. Val? Tanggal Promo. 18 besok promo ya. Promo aja. Gue pasang promo buat ini aja. Jadi gue buat ngebaca pasar di sini tuh apa sih masalahnya di sini tuh gitu loh. Kayak sepi, studio sepi kenapa? Itu lu dapetin ya? Lu ngulik kayak gitu tuh dari mana sih, Val? Maksudnya ngulik ngebaca pasar lah apa gitu loh. Salah satunya memang dari studio langsung, sama kedua dari ada temen gue juga yang ngasih tau gue. Caranya gimana? Iya. Si anjing ini temennya sih jago-jago Iya, otaknya makanya. bangsat emang. Kayak gue ada Om Agung lah namanya, Om Agung iya. dari MAP. di MAP ada coffee shop dia malah. Justru dia coffee shop tapi dia dulu orang musik katanya dia di Tangerang lama lah, kenal sama senior-senior Tangerang. Terus ya aware sama gue gitu buat ya udah Val, lu gua maksudnya kalau ada apa-apa gua ngobrol sama dia. Gua ngobrol Walaupun sama jenis usahanya beda. beda gitu. Cuman kan pasti hukumnya sama. Ilmunya pun sama ya. Iya, makanya Ilmu akhirnya dia- ekonominya. Iya. Betul, terus? Akhirnya dikasih tahu sama dia semua kayak gini, dia pasang promo. Coba lu tembak deh. Gue pengen tahu sudah lu emang sudah lu nggak dikenal apa enggak kata dia. Tapi ternyata Iya, dikenal juga. Iya, ya. rame ternyata. Setelah berarti lu masih- pakai promo-promo tersebut. Dia ngecaknya gitu kemarin. Oh yaudah, ayo gue ikutin gitu. Jadi yang lu lihat dari pandemi ini ternyata lebih ke perbajetan anak-anak band. Ya, sama eventnya nggak ada itu yang Iya. pasti sih. Jadi bingung mau Biasanya ngapain. kan di sini selain anak UPH ya, biasanya band-band reguler kan latihan di Mari nih kalau weekday ya. Iya. Itu mereka kan udah nggak ada manggung-manggung event, lagi kan, jadi iya. otomatis nggak ada latihan kan. Iya. Jangankan manggung untuk nyari duit, Bapak, mereka punya kendaraan ditarik leasing, Pak. Iya, sering Itu ada banget. curhat ya? Gua juga. Motor gua cuy ditarik leasingnya, tapi nggak apa-apa lah itu cerita kita di masa pandemi ya. Semua orang mengalami. Nah, Jadi nih kita nih, sorry ya gue potong ya Ratu ya. nggak masalah. Jadi studio ini selain dipakai buat latihan, ada nggak dipakai buat sesuatu ngerjain apa gitu? Pernah nggak ada yang lucu gitu? Apa? Anak Unis. Ngapain? Nggak tahu gue itu dia kayak ngeriung aja di dalam. Jangan kerja kelompok. Oh, iya, makanya gua nggak Dalam- ngerti. dapat kerja kelompok. Iya. Nah guys, kita di dalam studio aja guys, ada AC gitu kan? Ngeriung. Atau ada nggak yang pernah bikin konten? Sekarang Apa? bikin Ada artis banyak, YouTuber banyak, YouTuber. banyak kalau konten mah. Selebgram Cuma- ada nggak yang sering kesini gitu? Jadi kan. Oh ya, selebgram tadi ada juga Willy Angga Winata dari Eklat juga pernah kesini. Eklat Oh, Story. Eklat, keren. Eklat apa ya? Eklat Story itu ada. Lagunya tuh rambut warna-warni Ya, itu bener. bagai gulali. Nggak tahu ya? Nggak tahu, Udah saya. tua sih lu. Itu coba untuk Taunya orang muda. Iya. Krisya, Java Jive gitu Iya, loh. God bless. God bless. Ya, mereka juga datang ke sini bikin konten pernah. Konten apa Val?
Dia bikin video sih rata-rata video musik ya, musik video. Terus kalau Willy pernah nge-tag di sini. Nge-tag di sini juga, tag Bang Gidoy ya. Bang Gidoy, terus ya berapa kali latihan di sini udah gitu. Itu kalau beda nggak sih harganya kalau lu latihan biasa terus lu bikin konten musik yang samain sih. Sama. Karena menurut gua itu jalur gua promo. Nggak, tapi outputnya gimana? Ya kan akhirnya dikenal studio gue. Nggak, maksudnya untuk si talentnya nih. Talentnya kan bikin kontennya di sini, ya kan? Mereka tuh kan kalau buat konten tuh biasanya butuh suaranya tuh dari mixernya langsung nggak sih? Iya, kan? iya. Dan itu kan jadi kerjaan lebih nggak sih buat enggak sih, gitu? kan itu kan karena kita ngasih fasilitas playback itu udah buat main drum. Di sini kan udah kasih playback langsung colok pakai handphone, jadi udah emang kita udah sedia semua. Oh, jadi sebenarnya untuk latihan biasa mereka bikin konten pun jadi. Iya, bisa gitu. Mode playback atau kayak gimana gitu, suara balikan gitu kan. Bisa kok. Itu harus izin nggak sih keluarnya gitu? Tinggal ngomong aja. Pas lagi nge-booking kali. Iya, pas booking, Mas saya mau pakai buat ini. Buat ini, buat itu gitu. Udah ya. selesai semua. Kalau buat pacaran boleh nggak sih, Val? Bodoh amat. Jadi nggak boleh, guys. Enggak. Lu kayak mau pacaran aja. Mau dong. Enggak. Hotel mahal. Oh. Sini kan 80.000. Masa? Aduh. Ada kamera tapi Banyak iya. kamera, untung ada kamera Itu CCTV. bisa. Oke, lanjut. Iya, videonya bisa lu jual sih Nah, sebenarnya. untuk recording kita bahas soal recording. Kebetulan kita juga syutingnya di tempat recordingnya Noval kan. Oke. Biaya untuk recording sendiri berapa sih di sini, Val? Kalau gue recording track itu 600.000 dari itu, tapi shift pagi. Itu apa ya? aja tuh? Oh, shift pagi. Shift pagi itu berapa? 6 jam. Dari jam? Dari jam 10 sampai jam 4 ya. Berarti kalau Jam 10 sampai jam 4. jam 4 sore. Berapa Kalau jam tuh jatuhnya? 6 jam. 6 jam. Nah, terus kalau lebih dari jam 12 lu udah lebih dari jam 12 bookingnya. Maksudnya masuknya lu mau jam 12 gitu. Itu udah masuk harga 700.000. 700.000. Shift 2. Shift 2 gitu. Oke. Dan itu dikasih waktu 6 jam itu bebas lah ya? Bebas, pokoknya secukupnya waktunya aja, sehabisnya waktu lu mau kayak gimana. Udah sama mixing, kalau sama mixing berapa? Belum, sama mixing nambah lagi. Mixing mastering paketnya di sini 7,5. 7,5. 750.000. Lagu apa sih yang pernah tag di sini dan lu Banyak kan dominasi pop ya, pasti ya. Pop dominasi banget. Cuman metal belum metal? Metal ada sih. Ada waktu itu, cuman tahu bandnya masih ada apa nggak sih? Band lu tuh anak buah lu. Jadi aler. Bukan jadi Alda, siapa? Si Tanto. Ini apa nih? Oh, band metal. Band metal. Iya. Tahu gue lupa namanya. Ya itulah Tapi pokoknya. dia ngeteknya di sini. Iya, Oh, pernah waktu ngetek itu, di sini? Iya, pernah ngetek di sini berapa lagu gitu di sini. Udah. Berarti lu kalau lu promo ini ya, Nah, ini mumpung ada iya wadahnya nih. recording di sini. Promo untuk studio berapa jam? Benar. Sepede apa Recordingnya sih berapa? lu Dengan spek yang lu punya gitu. Ngejual hasil dari 37 ini. Kalau gue sih berani PD-nya cuma satu, Apa? studio ini. Gue berani ngejamin balance-nya udah enak aja. Balance-nya. Ya, balance-nya udah enak aja kayak gitu. Audionya udah rapi yang kita dapetin gitu. Karena kan ada ya yang namanya, lu bisa mixing mastering di sini, ternyata suara vokalnya jadi kering. Oh, ya iya. kan, ternyata suara musiknya kekecilan. Ada kan yang kayak gitu Ada kan? banyak. Kalau di sini udah pasti udah enak aja. Gue jamin Enak sih aja. itu. Jadi kalau Ya. nggak percaya, silahkan Langsung langsung yang aja. punya lagu ya dibawa ke sini. Ngehubunginya kemana? Kan nomor studio langsung. Sini ya. Ya, Bapak pokoknya. editingnya Di bawah sini boleh nanti masih bakal ada. bayar aja Kasih kita ya. bayaran. Tukang editing kerja keras. Ya, kasih ya bapak, bagai kuda nggak apa-apa tapinya. Nah. Jadi itu ada promo nggak sih kadang-kadang kalau ngetek gitu? Kalau tag sih sementara ini nggak ada dulu. Flat karena terus ya? flat aja terus karena emang maksudnya kalau menurut gue sekarang udah harga studio di sini tuh udah cukup. Pasarannya emang segitu? Emang udah segitu sih, udah nggak lebih. Iya benar. Nah, di sini kan orang pasti silih berganti ya yang latihan ya. Pernah nggak sih nemuin orang yang bikin lu kesel atau apa? Nah, lu ngadepinnya gimana, Pak? Iya. Dapat klien yang bete gitu. Begitu dia datang, anjir dia lagi aja. Kalau gue yang awal-awal dulu, kalau dulu gue gimana ya pas awal-awal sih pertama ya gue jeleknya gue ngeliatin sikap gue gitu ke mereka gitu. Ya, kalau gue lu suka bete, gitu. kalau lu Suka bete asem lu pasti ya, lihat ya, gitu. ya. Oh. Karena si Cuma Noval itu kan kalau pun nggak bete dia asam juga sih. Sialan lu emang. Sialan lu. Nggak boleh gitu loh pak. Nggak apa-apa. Iya, dikit lah kecut. Dikit lagi bakal tunjuk ke Iya. jantung. Tenang bapak Nopal. Terus langsung ya udah habis kesini sini ya udah kalau misalkan kayak gitu ya gue kan udah jarang di sini kadang-kadang kan gue ada kerjaan di luar ya udah Oh lu selain di sini kerja apa lagi sih? nyonmen paling mas Oh tetep ya. Jadi Nyaman. Memang maksudnya- di mana, Val? terakhir waktu itu kalau reguleran kan Futopia paling kalau nggak Fotopia event-event tuh adanya di Alam Sutra ya, Mall Alam Sutra ya. waktu itu terakhir udah yang reguler itu sisanya Di ya Balkot juga wedding lu pernah kan, atau Val apa. ya? Iya Di Balkot tuh berapa lama di di Balkot? Balkot itu berarti berapa tahun ya gua 2017. 17 18 ya satu tahun setengah hampir 2 tahun lah Terus di Futopia Futopia setahun Plak setahun Kokona
Tapi kalau misalnya ada nggak sih callingan lagi sekarang nih untuk lu nyonmen di luar? Terakhir lu nyonmen di mana? Oh, terakhir kemarin acara UMN. Apa ya nama acaranya? Oh, berarti Euphoria. Euphoria di mana, Val? Euphoria itu kan dia udah virtual. Oh, virtual. Boleh gue buat bandnya, gue ini aja mainin itu gitu aja. Sekarang gitu sih, ya kan, event off airnya agak susah. Iya, jadi akhirnya virtual konser semua. Bener, Ada yang aneh-aneh nggak sih, Val? Kalau misalnya ada yang recording, gue minta ini dong, minta ini gitu. Banyak. Banyak ya. pengen Karena suara- karakter orang beda-beda, Ratu. Pengen suaranya kayak di Toa dong gitu Iya. kan. Ada yang kayak gitu. gue Ada. yakin Enggak, yang banget. kalau yang konyolnya tuh kalau menurut gue gini, dia pengen kayak artis A gitu. Nah, Gue tapi pengen kayak Raisa misalnya. Iya. gitu. tapi kemampuannya nggak ada. Enggak, selain kemampuan, equipment yang lu punya kan yang ada di sini plus yang misalkan Raisa ya tadi, case Raisa kan beda. Iyalah. Lu harus cari Mau studio. gimana? Kalau enggak lu cari studio yang lebih Iya. standarnya si Raisa, gitu gitu kan. kalau mau. Kalau kita kan ada segini Makanya, gitu. aduh. Iya. Susahnya gitu kadang-kadang gue nemuin ampun dah. Iya, karena mereka nggak ngerti Iya gitu sih. kan. Jelasnya apa yang gimana, mereka Pak? omongin. Akhirnya di pelan-pelan, kalau itu lebih ke Bang Gido sih yang Oh, Bang jago Gido. banget buat nge-treatment klien biar dia paham maksudnya gimana gitu. Kenapa enggak hasilnya seperti yang dia mau gitu Iya. kan? Bener. Tapi ada nggak yang ngetek di sini fales banget terus minta dibikin nggak fales? Ada. Oh ada, kayak gimana? Ada. Lu Itu ada Bang di Gido situ? ya. Lu ada di situ. Gua ada di situ dan udah Bang Gido ya udah ngetek dulu terus. Tapi karena dia include mixing, Hah? akhirnya diberesin sama Bang Gido. Hasilnya bagus. Hasilnya Lebih baik lah rapi. intinya ya. Rapi. Lebih rapi. Dan itu Ketawa sinis banget. Enggak gini. Enggak, lu jahat banget tuh Bukan asli. gitu. Gue tahu suara lu bagus. Enggak, alhamdulillah setelah di mixing. Iya. Lu nggak lihat aja pas lagi tag ya, enggak. Tapi emang gitu loh. Jadi teman-teman gua kan ada juga yang dia bisa mixing mastering gitu. Kadang-kadang hasil yang mereka kasih denger ke gua tuh dengerin deh enak gak gitu. Gua tuh terkagum-kagum gila enak banget suaranya. Wah, suaranya dia bagus. ketawa. Ternyata ketika ngetek fales. Iya, Itu sih lu harus nahan nggak ketawa dong ketika. Iya, gimana? ketika Makanya dia gue pernah lihat ngetek. video tuh dulu yang ada nyanyi-nyanyi ada Iya. di studio. Operator gitu. Oh, Supaya iya. dapat Begitu masuk ke dalam studionya Iya. suaranya Iya. parah. Iya. Astagfirullahaladzim. Hancur banget. Itu beneran kejadian Iya, ya? benar itu sering banget. Dan itu biasa tukang poles sih berarti Iya. ya. Iyalah. Bang Gido Kang Poles banget dah menurut gue dah udah dia kalau nggak ada dia emang Keren emang operator 37 tuh Bang Gido. Gitu ya, Salut. ada juara ya. Iya, iya. Oke, sekarang nih sebelum kita closing Siap. ya kan. Jadi lu ada yang mau diomongin kan nih tentang 37 untuk orang-orang yang suka latihan di sini. Lu mau kasih tahu promo apa aja yang ada di sini? Kalau gua paling apa ya? Pokoknya gini deh, semua yang ngeband di sini yang tahu kontak sini harus mantengin. Pantengin Pasti apa pantengin semua Oh, pantengin. status, Ya, Status. Instagram, pokoknya. WhatsApp. Ya kan WhatsApp kan. Soalnya gua akan buat promo nggak pernah teratur gitu loh. Gimana Oh, sih? sekarapmu aja gitu ya. Pokoknya saya enak gua aja. Segera gua, ini tembakannya kena nih tanggal segini, ambil Oke. promo gitu. Lu gak dapat wangsit gak sih Val kalau nyari tanggal gitu? Anjay, kagak ada wangsit Apa gua kasih promo? Enggak gitu, emang Enggak. lu. Oh iya, salah gua. Dia mau ngituin cewek aja ke Banten. Lu mau ngomongannya begitu. Lu cuma gimmick doang berarti. Emang kita tinggal di Banten ya, Bang Indon ya? Iya, di Tangerang, Iya, Banten. Banten. Iya. Ini si Banten kita. Ini 37 juga Tangerang, Iya, Banten. Banten. Ya, Kita benar-benar. Banten. Balik lagi. Balik lagi. Nah, itu promo-promonya ada di situ. Ada YouTube-nya nggak sih 37 tuh? YouTube ada, cuman kita baru mulai. Apa tuh? Isi dari YouTube lebih 37 ke apa? ya kita cover pokoknya anak-anak Oh, sini cover. Apa? Yang terakhir lu cover di 37? 37 itu apa? 37 itu teman-teman dulu ngeband waktu SMA, waktu kuliah gitu kan, waktu nganggur semua punya band, terus kita festivalan, kita recycle ulang aja. Jadi hasil festivalan dulu direkam, jadi upload gitu Oh, aja. jadi project-project iseng. Iya, project-project Iya. gitu. Selain aja. lu ngeband sama Kang Adit gitu ya. Dan ada kan nih pasti yang latihan-latihan di sini. Pengen dong gue dimasukin ke YouTube-nya 37 tuh kira-kira bisa nggak sih? Boleh banget. Oh iya benar tuh Silakan. salah satu jadi Silakan. pertimbangan kita Iya. juga ya. Iya, jadi- Caranya bagus tuh Ratu. Bener. Pinter Makasih loh. juga lu. Makasih loh Dera. Ya Gua Allah. pikir setelah nikah dia bakal tambah bodoh. Lu kurang ajar nih teman Iya. kayak gini tuh ya. Ampun. Sumpah deh Lihat gua. kalungnya dong. Kasih lihat kalung lu dong. Kok malu sih? Tuh. Bandulnya Apa sih Dar tadi? Dera. Dia tuh ngefans sama gue. Cuma malu aja cuma- ditutupin. Iya, jadi gua kayak biar orang nggak tahu aja Nggak tahu gitu. ya. Secara Coba kan gue Dera, boleh lihat nggak? Dera kan Enggak, maksud gue bukain. Salah ya? Salah gua. Jangan. Gua salah. ini cuma sebesar anak SD. Oke. Lanjut. Oke,
Pamit 37. Terima kasih banyak ya Nova udah mau berbagi informasi sama kita. Thank you. Jadi suatu saat kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ngajak ngobrol lagi sih soal ini kan baru tentang baru kulitnya aja. Kulitnya doang, dalamnya belum. Dalam studionya tuh kita bakal nanya langsung nanti ke yang tur bikin. Studio. Ya, tur studio. Spek-speknya juga kita belum tahu. Ngeset audio seperti apa? Ya kan? enak-enakin dalam studio kayak apa. Jadi sekarang sekian dulu ya dari kita Komunitas Tangerang Podcast. Ratu pamit. Dera pamit. Dojo Nova. Thank you. Bye.